Selamat sore teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Shalom teman-teman, kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah dan untuk memenuhi undangan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan membaca suatu ayat panggilan beribadah secara bertanggapan. Panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur ke-108 ayat yang kedua sampai kelima. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Semua di sini yang percaya bahwa kita dapat beribadah pada hari ini karena berkat Tuhan, katakanlah amin. Kita bersyukur karena di awal tahun ini kita dapat memulai ibadah kita kali lagi. Oleh karena itu marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya Dialah kekuatan kita dan hanya padanya lah kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh yeah, kita katakanlah kepada Tuhan sekali lagi, Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku lah percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey, Tuhan, aku bersyukur padamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Berilah tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa, kita akan datang kepada hadapan Bapa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas undangan-Mu pada hari ini. Ajarkanlah kami untuk terus belajar, memiliki hati yang mau diajar sebagai seorang murid. Lembutkanlah hati kami dan layakkanlah kami, dan sucikanlah kami yang berdosa ini pada hari ini, sehingga kami boleh menikmati Engkau dalam ibadah hari ini. Inilah doa kami sekaligus pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, disilakan duduk. Sebentar lagi kita semua akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ronili. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Kita katakan padanya, kini aku percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak Engkau tetap memilihku, kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya Tuhan, kini aku percaya. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita katakan kepadanya sekali lagi, Bapa, Engkau mengenal diriku Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku Engkau tahu diriku Tuhan. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tuhan, aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tuhan, aku menyerahkan hidupku padamu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom teman-teman, saya berharap teman-teman yang ada di rumah ada dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Kita bersyukur karena ini pertama kali kita bisa merekam seluruh ibadah sehingga teman-teman bisa mengikuti persekutuan atau ibadah remaja di rumah masing-masing. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah-Mu cukup buat kami. Hari ini kami dapat datang bersama-sama untuk beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami sudah naikkan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan Engkau yang memberkati teman-teman yang sudah melayani. Dan biarlah kiranya Tuhan kerinduan hati kami untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong, supaya kami dari sejak dini sebagai remaja, kami betul-betul dapat menempatkan Kristus di dalam hidup kami. Bapak, kami akan baca dan renungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya, menolong kami untuk kemudian dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang tolong dapat menjelaskan firman ini dengan bahasa yang sederhana yang dipahami oleh teman-teman yang mendengarkan. Dan biarlah sekali lagi Roh Kudus yang memimpin dan mengurapi hamba-Mu ini. Di dalam dan melalui Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, ada orang yang berkata pekerjaan besar tidak dilakukan oleh karena kekuatan, melainkan hanya dengan ketekunanlah ia bisa berhasil melakukannya. Jadi saudara, bukan orang yang kuat, tetapi orang yang tekunlah yang bisa melakukan pekerjaan besar. Saudara, ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison pernah berkata begini, jenius itu 1% inspirasi dan 99% keringat. Artinya kalau orang yang jenius itu cuma 1% idenya, 1% inspirasinya, tapi 99% itu adalah karena ketekunan, karena kerja keras yang dia lakukan. Apakah teman-teman setuju dengan hal ini? Saudara, saya setuju, tapi juga tidak setuju. Kenapa? Karena saudara, saya berpikir tidak hanya diperlukan ketekunan untuk bisa berhasil. Betul, memang kalau kita tekun,
kemungkinan untuk berhasilnya besar sekali daripada tidak tekun. Tetapi kita tahu untuk tekun itu butuh sesuatu yang melebihi hanya ketekunan itu sendiri. Tidak gampang untuk tekun, saudara. Untuk berhasil dalam hidup tidak hanya dibutuhkan ketekunan. Apalagi kalau kondisinya kemudian menjadi tidak kondusif. Apalagi kalau ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tidak mudah untuk tetap tekun, saudara. Untuk berhasil di dalam hidup, untuk bisa tekun, diperlukan sesuatu yang lebih mendasar. Apa itu, saudara? Mari kita pelajari dari kisah Nuh yang terdapat di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Teman-teman bisa membuka Alkitab itu di rumah, bisa melihat di handphonenya. Ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan haruslah kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi dan untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang 1 pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, saya yakin percaya bahwa kita semua tahu kisah Nuh ini. Kita tahu Nuh diminta untuk membangun bahtera. Namun seringkali kita hanya lewatkan bagian ukuran dari bahtera itu. Kita tidak lihat seberapa detail yang dikerjakan oleh Nuh. Sebab itu teman-teman, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih detail sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Nuh ini. Apa yang diminta oleh Nuh. Apakah ini hal yang mudah untuk dilakukan atau ternyata ini bukan hal yang mudah? Teman-teman, jika kita convert ke meter, maka ukuran bahtera itu kira-kira 137 meter panjangnya, lebarnya itu 22,8 meter dan tingginya lebih kurang 13,7 meter. Jadi teman-teman kalau diperbandingkan, panjang dari bahtera ini lebih panjang dari ukuran lapangan bola yang biasanya hanya 110 meter, saudara. Bayangkan berapa banyak pohon yang ditebang untuk membangun bahtera ini. Apalagi saudara, kayu gofir itu bukanlah kayu yang gampang, yang kayu yang mudah, kayu yang ringan itu kemungkinan besar adalah kayu yang berat karena ada orang yang berkata kayu gofir itu adalah kayu yang sangat kuat. Saudara, bagaimana membawa pohon-pohon yang mungkin tidak ringan ini ke atas gunung? Saudara, saya cari tahu kira-kira ukuran gunung itu tingginya berapa tinggi begitu ya.
Saudara, biasanya gunung itu minimal tingginya 1000 meter dari permukaan laut. Bayangkan saudara, itu 1000 meter tingginya, luar biasa. Saya yakin saudara, jangankan membawa beban, membawa diri sendiri saja, kalau kita naik ke atas gunung, itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Bayangkan harus membawa mungkin pohon yang besar itu, bagaimana caranya Nuh bisa bawa pohon-pohon itu ke atas gunung yang tinggi. Berapa banyak orang yang akan membantu dia untuk membangun bahtera ini. Sesuatu hal yang tidak mudah, bukan? Dan tadi saudara, bahtera itu dibangun di atas gunung. Peralatan apa yang dia pakai? Ingat saudara, zaman itu belum ada alat-alat berat yang bisa mempermudah kerjanya manusia. Saudara, bisa dikatakan dari sisi manusia ini proyek yang tidak masuk akal, mustahil bisa diselesaikan, impossible. Saudara, dalam tradisi Yahudi dipercaya Nuh itu membutuhkan 120 tahun untuk membangun bahtera itu. Tidak hanya itu saudara, tidak hanya peralatan yang besar dan bagaimana caranya membangun bahtera sebesar itu saudara, Allah juga memerintahkan Nuh untuk membawa segala jenis binatang untuk masuk ke dalam bahtera itu. Berapa banyak? Jika Nuh yang diminta membawa masuk, wah, impossible saudara. Saudara pernah tangkap ayam? Saya kecil itu di kampung tinggalnya saudara. Dan saya berpikir tangkap ayam itu mudah. Kalau hanya dipikir saudara, tapi coba nangkepnya, setengah mati. Bayangkan saudara, kalau disuruh tangkap soang, ada yang tahu soang? Soang itu angsa, ya. Saya paling takut waktu kecil, ya kalau kemudian di tangga saya ada punya soang, saya takut lewat rumahnya, karena soang itu pasti akan ngejer. Saudara, bagaimana? Itu baru 2 hewan peliharaan, saudara, ayam dan soang aja tidak mudah. Gimana kalau suruh masukin harimau, masukin masukin macan, binatang-binatang buas yang lain, pasti tidak mudah. Berapa banyak waktu di mana binatang itu harus masuk satu persatu ke dalam kandang, ngantri masuk. Tapi oke lah, taruhlah semua binatang itu datang sendiri dan kemudian masuk ke dalam dengan mudah misalnya. Tapi bagaimana memeliharanya? Saudara, ada orang yang memperkirakan seperti ini. Katakanlah ada 21.000 spesies amfibi, reptil, burung, mamalia yang terwakili di bahtera itu. Kalau masing-masing ada sepasang, maka ada 42.000 ekor binatang. Bagaimana memeliharanya? Jika di bahtera ada 8 orang, maka setiap orang akan memiliki 2.637 kandang untuk dikunjungi setiap hari. Untuk diberi makan dan untuk kandangnya dibersihkan. Jika setiap orang bekerja gantian shift selama 12 jam, maka setiap kandang itu hanya akan mendapat perhatian 40 detik. 40 detik. Kerja yang cepat sekali saudara. Dia harus pindah ke tempat yang lain. Dan itu berlangsung selama lebih kurang 12 jam. Bisa bayangkan jika itu dilakukan selama 1 tahun penuh. Selama terjadinya air bah. Saudara, mustahil, impossible, kerjaan itu bisa menjadi satu pekerjaan yang menyenangkan. Kalau teman-teman diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini, hal yang mustahil dilakukan ini, membangun bahtera yang besar dengan kayu, dengan peralatan yang harus dibawa di atas gunung, lalu kemudian dengan memelihara binatang yang banyak seperti itu, apa yang kamu akan lakukan? Bisa jadi saudara kita menyerah. Saya berpikir kadang-kadang kita minta Tuhan pilih orang lain saja, bukan? Lebih baik saya mati tenggelam dengan yang lainnya daripada harus membangun bahtera 120 tahun. Kalau itu benar dari hitungan tradisi saudara. Dan harus memelihara binatang yang banyak itu saudara. Kalau jadi Nuh, apa yang teman-teman akan lakukan? Saudara, Kejadian 6 ayat 22 menjelaskan apa yang Nuh lakukan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Teman-teman, Nuh tidak give up.
Ia melakukan satu persatu. Ia bawa kayu itu satu persatu naik ke atas gunung. Dia pasang satu bagian demi bagian sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bisa jadi dia mengalami tantangan, tetapi dia tidak give up. Satu persatu dia lakukan. Dia tidak mempertanyakan apakah nanti untuk merawat binatang ini saya akan kesulitan dan lain sebagainya. Teman-teman, dia tetap melakukannya dengan baik. Tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Teman-teman juga perlu ingat, Nuh itu punya tetangga yang tidak bersahabat. Orang-orang yang ada di sekitarnya, kalau berpikir, kalau berimajinasi, selalu jahat. Waktu mereka lihat Nuh bangun perahu, bangun bahtera di atas gunung, tentu pasti akan diejek. Mana ada orang bangun kapal, bangun perahu di atas gunung, apalagi perahu yang besar. Pada zaman itu, paling tidak orang katanya membangun perahu itu paling tidak ukurannya hanya 10 meter panjangnya. Nuh 137 meter. Buat apa? Orang gila ini, saudara. Tapi Nuh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan baginya. Dia lebih mendengarkan apa yang Tuhan ingin dia lakukan, bukan mendengarkan apa yang orang lain katakan untuk dia. Teman-teman, Ibrani 11 ayat 7 menyimpulkan seperti ini tentang Nuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi teman-teman perhatikan ini. Jadi bukan karena iman saja maka Nuh membangun bahtera, tetapi karena anugerah iman maka ia mampu menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Anugerah Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi memampukan kita untuk hidup di dalam rencananya. Pekerjaan besar apa yang Tuhan ingin kamu lakukan dalam hidupmu? Apa yang menjadi mimpimu? Teman-teman, di Inggris pernah hidup seorang anak yang miskin. Ayahnya hanya bekerja sebagai tukang besi yang juga sakit-sakitan. Ya sering kekurangan makanan dan pakaiannya sobek, sepatunya berlobang. Singkatnya teman-teman, dia tidak punya apa-apa. Tetapi dia punya Tuhan dan mimpi dalam hidupnya. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidupnya. Ia bermimpi, teman-teman, menjadi seorang ilmuwan. Tapi pertanyaannya, bisakah seorang miskin jadi ilmuwan yang terkenal? Teman-teman, melalui masa yang sukar itu, anak ini harus belajar disiplin, tanggung jawab di usia mudanya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kesukaran dan kelaparan tidak membuatnya menjadi seorang pencuri. Namun justru sebaliknya, dalam kondisi yang sangat kekurangan itu, dia masih bisa bersyukur dengan segala yang dia miliki, saudara, meskipun tidak banyak. Imannya menjadikan dia rajin, tekun, jujur, dan menjadi orang yang mencari pengetahuan supaya dapat berhasil dalam hidupnya. Pada usia 13 tahun, ya, ia harus berhenti sekolah dan mulai bekerja magang sebagai penjilid buku. Saudara, di gereja, puji Tuhan, ia bisa belajar membaca, menulis, dan dia juga bisa belajar aritmatika dan beberapa ilmu pasti. Teman-teman, sementara dia bekerja di percetakan, ia sering membaca buku-buku yang harus dijilidkan. Ia banyak membaca buku-buku ilmiah tentang ilmu kimia, lalu melakukan uji coba yang diajarkannya. Waktu dia membaca ensiklopedia Britannica tentang penemuan-penemuan termasuk temuan dari Volta, ia mengumpulkan bahan-bahan di percetakan, botol-botol, kain robek, penjepit, dan sejenis baterai, lalu dia menciptakan sebuah kapasitor dan generator elektrostatik. Teman-teman, lalu dia bekerja sebagai seorang pembantu di orang yang menjadi ahli kimia. Teman-teman, harusnya ketika dia bekerja kepada seseorang yang adalah ahli kimia ini, seharusnya dia menjadi asisten di laboratorium.
Tapi perlakuan yang dia terima tidak lebih sebagai pembantu. Ia tidak diperlakukan dengan baik di rumah majikannya ini. Penderitaannya bertambah ketika ayahnya yang ia kasihi meninggal dunia pada waktu dia berumur 19 tahun. Menyerahkah ia untuk meraih mimpinya? Kalau teman-teman di posisi anak ini, apakah teman-teman akan give up? Sudah miskin, putus sekolah, lalu kerja sebagai pembantu, lalu ditambah lagi dengan ayah yang dia kasihi meninggal dunia pada usia 19 tahun. Teman-teman, kemampuannya untuk bertahan tidak diletakkannya pada usahanya, pada kondisinya, tetapi diletakkannya pada anugerah Allah yang menopangnya. Bertahun-tahun kemudian mimpinya jadi kenyataan. Ia menjadi seorang penemu yang dikagumi. Sampai-sampai teman-teman, kerajaan Inggris itu menganugerahinya gelar kehormatan. Tapi kemudian dia tolak karena dia pilih untuk jadi orang biasa saja. Bahkan teman-teman, Albert Einstein juga mengagumi orang ini sebagai saintis yang diidolakannya. Bahkan dia gantung gambar orang ini di samping foto dari Isaac Newton. Teman-teman, ia tidak pernah kuliah di universitas, tetapi imannya kepada Tuhan yang memampukannya untuk belajar dan bekerja dengan tekun. Tahukah siapa anak miskin ini? Anak miskin ini kemudian dikenal sebagai bapak penemu listrik. Namanya adalah Michael Faraday. Penemuannya jadi berkat yang kita rasakan hari ini. Sehingga hari ini saudara ada pengeras suara, ada lampu-lampu, ada kamera, semuanya memerlukan listrik. Dan penemuan awal itu ditemukan oleh seorang bernama Michael Faraday. Michael Faraday menggapai mimpinya menjadi berkat Allah di tengah dunia sampai hari ini saudara. Michael Faraday adalah contoh orang yang tidak mengandalkan dirinya atau ketekunannya. Ia mengandalkan anugerah yang Allah berikan di dalam Kristus. Bukan karena iman saja maka Faraday menjadi tekun dan menggapai mimpi yang Allah berikan kepadanya. Tetapi karena anugerah iman itu juga, ia mampu menyelesaikan pekerjaan yang besar yang Allah berikan kepadanya. Sekali lagi teman-teman, anugerah Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi memampukan kita untuk hidup di dalam rencananya. Pekerjaan besar apa yang Allah ingin kamu lakukan dalam hidupmu? Saya yakin Allah menciptakanmu untuk sebuah mimpi yang Ia berikan di dalam dirimu. Di dalam Kristus Allah Bapa sudah memberikan keselamatan kepada kita. Ia mau kita menggunakan hidup yang diselamatkan, yang sudah Ia selamatkan ini untuk memuliakan dirinya. Mimpi itu mungkin hari ini teman-teman lihat seperti bahtera yang besar yang mustahil untuk bisa dibangun. Teman-teman bisa punya banyak excuse untuk tidak melanjutkan mimpi itu hari ini. Mungkin itu karena kondisi ekonomimu. Mungkin itu karena kondisi keadaanmu hari ini. Mungkin itu berkaitan dengan kamu sadar kamu tidak terlalu pintar. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Namun yakin percayalah, semua itu tidak mustahil. Kalau kamu mau bangun tiap hari dan percaya bahwa anugerah Tuhan cukup untukmu. Kamu bangun tiap hari dengan satu keyakinan, hari ini anugerah Tuhan cukup. Saudara bisa ingat Thomas Alva Edison justru adalah anak yang juga ditolak, dibuang dari sekolahan oleh gurunya karena ia dinilai tidak mampu belajar dari anak-anak yang lain. Tetapi dia punya mama yang sungguh mengasihi dia. Tuhan mengasihimu. Dia akan memampukan dia percaya kamu bisa melakukannya. Anugerah Tuhan cukup untuk kita berani bermimpi yang besar. Tetapi anugerah Tuhan itu juga akan memampukan kita untuk belajar dengan giat untuk meraih cita-cita kita dari hari ke hari. Mari teman-teman, bangun, belajar, berlatih, percayalah
Allah akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu yang mungkin dalam kondisi pandemi ini sudah mulai menguburkan cita-citanya. Engkau lihat mungkin anak-anak-Mu yang sudah mulai meninggalkan apa yang dia cita-citakan karena dia merasa tidak mampu dengan dirinya sendiri. Hamba berdoa hari ini biar firman Tuhan memutarbalikkan keadaan itu dan melihat mereka, memampukan mereka untuk melihat Tuhan yang akan memampukan mereka untuk bisa tekun meraih masa depan, cita-cita yang memang Tuhan sudah letakkan di dalam diri mereka. Dan biarlah semua itu ya Tuhan, mereka bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam studi mereka hari ini, jangan biarkan mereka untuk give up, tapi mampukan mereka untuk beriman, karena anugerah Tuhan cukup untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam dan melalui Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk dapat menjalani misi yang diberikan ini. Meskipun ada begitu banyak rintangan dan tantangan, namun kita percaya Tuhan akan selalu menolong dan memampukan setiap dari kita untuk dapat melewati semua ini. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sekaligus kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai respon dan komitmen kita bahwa kita siap mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat pujian, Lord, I offer my life to you. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting
Saatnya bagi kita untuk kembali ke dalam aktivitas kita untuk melakukan firman Tuhan. Segala pujian, hormat, dan pengagungan hanya bagi Allah Tritunggal. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Doa penutup akan dipimpin oleh Guru Injil Dea. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena di waktu yang begitu singkat kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah remaja di sore hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama duduk diam dan menikmati bagaimana Tuhan berbicara, baik melalui setiap apapun yang kami lakukan, terkhususnya untuk firman yang telah diberitakan. Hari ini kami menyerahkan ibadah ini biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami yang telah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya setiap kami boleh kembali ke aktivitas kami dengan takut akan Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami juga bersyukur Bapa karena di dalam bulan Februari ini Tuhan boleh menambahkan usia bagi kedua saudari dan saudara kami, baik Valencia dan Samuel. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan pertambahan usia, itu tandanya bahwa Tuhan masih mengizinkan mereka untuk kembali memberikan tanggung jawab yang utuh di hadapan Tuhan. Hari ini kami menyerahkan kedua anakmu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dalam masa studinya, baik segala harapan dan kerinduannya, baik juga untuk keluarga mereka, orang tua mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati dan terus memberikan pertumbuhan baik secara rohani dan fisik kepada mereka dengan baik. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang tidak terbatas. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang telah melayani hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati anak-anak-Mu yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan, baik hari ini dan ke depan. Kiranya kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Allah Tritunggal yang memberkati dan memampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saya mewakili dari remaja ingin mengucapkan terima kasih pada Guru Injil Ronili dan juga para penata layanan yang sudah melayani pada sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ulang tahun kepada Valencia dan juga Samuel yang tanggal 14 dan tanggal 28, selamat ulang tahun pada mereka. Saya juga ingin mengumumkan bahwa ibadah pada tanggal 7 Maret 2021 akan dibawakan oleh Lause Dedi sebagai pengkhotbahnya. Liturgis akan dibawakan oleh Yokobet. Dari bagian multimedia akan dibawakan oleh Wilbert dan juga bagian games akan dibawakan oleh Matthew. Sekian saja dari Warta, terima kasih.